Amerika dan Jepang akan bergabung buat membasmi Godzilla yang udah beregenerasi menjadi lebih besar dan juga King Ghidorah yang akan muncul di film Godzilla Minus Zero. Jadi baru-baru ini ada bocoran Godzilla Minus Zero yang isinya jelas banget ngegambarin gimana bentuk Godzilla selanjutnya hingga kebangkitan King Ghidorah di dekat Gunung Fuji. Dan juga ada gambaran gimana sel Godzilla akan mengubah dan mempengaruhi Noriko. Simak sampai habis guys. Jadi 3 hari lalu ada bocoran film Godzilla Minus Zero yang berasal dari dokumen resmi yang digunakan untuk syuting di New Zealand dan Norwegia pada akhir tahun 2025 kemarin. Pada dokumen tersebut terdapat nama-nama produser, penulis dan sutradaranya tentu saja Takashi Yamazaki. Nah, di bawah nama-nama tersebut tertera juga sinopsis panjang Godzilla Minus Zero yang memberikan gambaran seperti apa bentuk Godzilla di filmnya nanti, villain apa yang dia akan lawan, dan menjawab nasib Noriko yang terpapar sel Godzilla. Karena sinopsisnya lengkap, ini bikin fans di Twitter jadi rame guys. Berikut isi sinopsisnya. Setelah kehancuran akibat amukan pertama Godzilla dalam Godzilla Minus One, Koichi Shikishima bertekad menjalani kehidupan yang tenang, membangun kembali keluarganya bersama Noriko dan Akiko kecil, sambil menjauh dari mimpi buruk perang dan monster. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama ketika Godzilla kembali sepenuhnya beregenerasi, lebih besar dan lebih ganas. Sementara sesuatu yang kuno mulai bangkit di bawah Aokigahara dekat Gunung Fuji, membahayakan bangsa yang rapuh dan memaksa Koichi untuk mempertimbangkan kembali janjinya dengan taruhan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Koichi yang enggan kembali ke medan pertempuran terpaksa bekerja sama dengan rekan-rekan lamanya serta pasukan aliansi Amerika Serikat dan Jepang untuk menghadapi 2 kaiju tersebut dan melindungi orang-orang yang ia cintai. Terutama saat koneksi sel Noriko dan Godzilla semakin menguat, menyeretnya semakin dekat ke bahaya ke dalam amarah sang monster. Sumpah ini sinopsis lengkap banget guys. Dari kalimat-kalimat pertama, kita tahu bahwa premis film ini tidak beda jauh dengan film sebelumnya, yang dimana ini adalah film thriller yang dibalut dengan drama keluarga. Mungkin aja sekarang Akiko kecil alias anak angkat Koichi dan Noriko akan punya peran lebih penting karena sudah beranjak dewasa. Di poin kedua ada kalimat Godzilla yang sepenuhnya beregenerasi, lebih besar dan lebih ganas kembali muncul. Nah di sini sudah jelas guys, bentuk Godzilla gak bakal sama lagi seperti film Godzilla Minus One. Tapi secara ukuran dia akan lebih besar dan pastinya gak mungkin rupa Godzilla sama seperti di film sebelumnya. Karena kali ini Godzilla benar-benar beregenerasi secara full setelah tubuhnya hancur berkeping-keping di ending film pertama. Jadi gak mungkin rupa tampangnya akan sama. Karena seperti yang kita tahu, di film Godzilla Minus One ketika bagian pipi Godzilla hancur, dia beregenerasi tapi bekas lukanya tidak hilang sama sekali sampai akhir film. Sehingga Godzilla di film Godzilla Minus Zero nanti kemungkinan akan tetap membuat Godzilla terasa realistis dengan mempertahankan bekas luka dan warna kulit yang agak berbeda akibat regenerasi full tadi. Bisa jadi tampang Godzilla akan terlihat lebih mengerikan seperti kulit lebih kasar atau bekas sayatan-sayatan yang menggambarkan bekas regenerasi semua bagian tubuhnya. Di Godzilla Store yang baru dibuka di Malaysia beberapa waktu lalu, terdapat figur Godzilla yang sangat besar yang menunjukkan desain Godzilla yang mirip Godzilla Minus One. Namun dengan bentuk dorsal berbeda dan warna glowing yang berbeda. Sebenarnya ini adalah desain yang ditunjukkan di video ucapan terima kasih untuk fans Godzilla di Asia Tenggara. Namun ada kemungkinan desain Godzilla ini juga akan digunakan di film Godzilla Minus Zero. Karena desain dasar Godzilla ini masih memiliki desain dasar Godzilla yang diciptakan Takashi Yamazaki di film Godzilla Minus One. Seperti yang bisa kita lihat di sini, Godzilla ini seperti memiliki baju jirah di bagian pundaknya dan taji-taji tajam di bagian tangan dan kakinya sehingga membuatnya lebih garang. Pada bagian kepalanya juga dia terlihat lebih cabi sehingga kepalanya terlihat lebih besar dan garang guys. Perbedaan paling mencolok ada pada bagian dorsalnya. Jika Godzilla di film Godzilla Minus One memiliki dorsal seperti bebatuan karang, kali ini dorsalnya lebih memiliki bentuk teratur layaknya dedaunan dan dorsal-dorsal itu nampak mengarah ke bawah yang membuatnya sangat berbeda dengan dorsal Godzilla manapun. Nah ini poin yang bikin fans ketar-ketir guys. Sesuatu yang kuno bangkit di bawah Aokigahara dekat Gunung Fuji. Sesuatu apakah itu?
Yang paling berkemungkinan besar adalah King Ghidorah guys. Di film Destroy All Monsters tahun 1968, bangsa Killaax membangun base camp di dekat Gunung Fuji guys. Dan ketika para kaiju penjaga bumi seperti Godzilla, Rodan, Anguirus, dan yang lainnya memberikan perlawanan kepada mereka, bangsa Killaax membangunkan senjata terakhir mereka, yaitu King Ghidorah yang bersemayam di hutan Aokigahara. Selain itu, di film Godzilla Mothra and King Ghidorah All Monster All Out Attack tahun 2001, King Ghidorah juga muncul dari hutan Aokigahara yang memang tempat itu adalah lokasinya beristirahat selama ribuan tahun sebagai entitas kuno. Apa masih ada lagi? Ada guys. Di film Rebirth of Mothra 3 tahun 1998, King Ghidorah digambarkan sebagai sosok yang memakan jiwa manusia, khususnya anak kecil, dan menyimpan jiwa-jiwa tersebut di sebuah kubah yang dia bangun di dekat Gunung Fuji. Oh ya, Gunung Fuji dan hutan Aokigahara itu sangat berdekatan guys. Ini Gunung Fuji, ini Aokigahara, yang dimana sangat terkenal sebagai hutan yang sering jadi lokasi bundir guys ya. Apakah ada kaiju lain yang juga berhubungan sama Aokigahara dan Gunung Fuji? Yang kutu film tahu sih cuman King Ghidorah aja guys. Ada sih pertarungan kaiju yang terjadi di Gunung Fuji, cuman benar-benar bukan jadi tempat peristirahatannya gitu guys ya. Tidak seperti yang digambarkan di sinopsis ini. Jadi bisa disimpulkan, sosok yang digambarkan di sinopsis film Godzilla Minus Zero tersebut adalah King Ghidorah. Yang dimana kemarin kutu film udah ngebahas ada sosok bercahaya di poster Godzilla Minus Zero yang kemungkinan itu adalah King Ghidorah. Soalnya warnanya orange keemas-emasan gitu, yang identik sama cahaya dari Gravity Beam King Ghidorah ataupun sebuah cahaya ketika King Ghidorah baru muncul, yang biasanya diperlihatkan di film-film klasiknya. Terus logo Minus Zero ini juga benar-benar nunjukin bentuk kepala King Ghidorah kalau diputer guys. Dan ngejawab pertanyaan banyak fans, judul Minus Zero itu, Zero-nya kemungkinan adalah Monster Zero, yang adalah sebutan lain dari King Ghidorah sejak film-film klasiknya. Jadi semua petunjuk-petunjuk yang ada memang sangat mengarah ke King Ghidorah guys, nggak ada yang lain. Terus poin selanjutnya, Koichi bakal bekerja sama dengan rekan-rekan lamanya dan juga aliansi Amerika Serikat dan Jepang untuk menghadapi dua kaiju. Nah udah pasti ya, tokoh sebelumnya bakal muncul lagi di Godzilla Minus Zero, kayak Kenji Noda, Shiro Mizusima, Sosako Tachibana, dan lain-lain. Terus berdasarkan dibentuknya aliansi Amerika dan Jepang, nampaknya film ini akan berlatar beberapa tahun setelah film pertama, yang dimana film Godzilla Minus One itu latarnya ada di tahun 1947, sedangkan film Godzilla Minus Zero ini kayaknya berlatar di tahun 1950-an. Karena kalau menurut sejarah, perjanjian keamanan Amerika-Jepang itu baru terjadi di tahun 1951, yang disebut perjanjian Anpo. Sehingga jelas ya, film ini akan berlatar di tahun 1950-an, ketika keadaan Jepang sudah agak membaik dan keluarga Koichi dan Noriko sudah agak move on dari Godzilla. Terus poin terakhir, koneksi sel Godzilla pada Noriko semakin menguat, membuatnya terjerumus ke dalam amarah Godzilla yang sangat berbahaya. Kutu film belum tahu maksud dari kalimat ini, apakah Noriko akan terpengaruh oleh Godzilla sehingga dia nampak akan menjadi pengikut Godzilla yang pertama, atau dia akan menjadi humanoid Godzilla secara harfiah sehingga menjadi liar dan membahayakan keluarganya. Yang pasti, ini menjadi konfirmasi bahwa Godzilla benar-benar bisa menjangkit manusia setelah kita diperlihatkan sel Godzilla benar-benar terdapat pada tubuh Noriko di ending film Godzilla Minus One. Oke, jadi itu dia guys, bocoran yang menurut kutu film sangat luar biasa ya. Benar-benar ngasih gambaran filmnya akan seperti apa. Kutu film saat ini masih belum bisa membayangkan Godzilla versi Takashi Yamazaki yang mengedepankan unsur realistis harus melawan King Ghidorah. Bayangin guys, ini bakal jadi King Ghidorah Toho pertama yang pakai visual CGI realistis. Bikin penasaran banget gimana pertarungannya. Gimana guys, apakah kalian juga penasaran sama King Ghidorah versi Minus Zero ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya. Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya Kutu Film, see you in the next video.